Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan beravokado, khususnya yang sudah masuk di channel kami, Nasiruddin Alpokat. Mudah-mudahan diberi keselamatan, umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan juga umur panjang yang barokah. Untuk kali ini kami akan memberikan tips cara untuk membikin tabu lampot agar pohon itu tetap subur meskipun dalam polybag yang kecil itu tetap subur kayak gitu ya. Jadi jangan sekali-kali pohon itu dikasih kimia yang berlebih. Syukur-syukur di treatment pakai organik kayak gitu. Caranya gimana? Sering-sering dikocor pakai asam humat. Jadi ketika dikocor pakai asam humat, itu pohon akan stabil dalam perakarannya. Untuk penyerapan NPK itu dia akan stabil dan juga maksimal. Tapi kalau sering kena kimia tanpa dikocor pakai asam humat, itu tanah akan tandus kayak gitu. Contohnya ini batang sudah subur sekali, masih hijau. Ini jenis SAP 034. Kalau mau diambil juga silahkan, harga 60.000 kayak gitu untuk yang kayak gini. Ini dia bukan karena stres atau apa, enggak. Kalau stres dia enggak subur, tapi ini bagnya subur. Ini polybag kecil nih, kecil kayak gini. Nah, kecil dan juga tidak tembus akarnya, fix tidak tembus. Karena saya taruh di wheat mat untuk bawahnya. Adapun bibit-bibit yang lainnya itu juga kami treatmentnya juga pakai wheat mat kayak gitu. Ini subur sekali, bisa dilihat dari daunnya yang sangat hijau, batangnya yang sangat hijau kayak gitu. Nah, bisa terlihat jelas. Kalau yang subur kayak gini, terus untuk perakaran yang kuat, nutrisi yang cukup, itu 60% dia akan jadi buah. Tapi kalau berbunga dengan sistem stressing, itu besar kemungkinan bunga itu akan rontok kayak gitu. Untuk semprotnya apa? Semprotnya kita cukup pakai fungisida antrakol, terus gandasil B dengan dosis ringan kayak gitu udah cukup. Untuk bawahnya nanti ketika sudah ada sedikit pentil kayak gitu ya, calon ketika ini sudah mekar kayak gitu, tapi ini belum mekar semua. Ketika sudah ada yang mekar kayak gitu, itu di sini bawahnya siap dikasih sepucuk sendok teh, aja, kisaran 3 gram atau berapa sedikit, itu pakai MKP, itu bisa pakai MKP. Terus dikasih teh yang bekas, habis kita minum itu sisa-sisa dari teh itu dimasukkan ke sini juga bisa kayak gitu. Itu bagus. Tabu lampot itu sangat mudah bagi kami, sangat mudah kayak gitu. Terus lagi, apabila yang nanti kok dikhawatirkan rontok, itu jangan sering terkena hujan yang berlebih kayak gitu. Jangan sering terkena air hujan yang berlebih. Ini pohon sangat subur kayak gitu. Pohon sangat subur. Begitu juga kami ini yang untuk yang khas, ini pesanan agar bisa berbuah di pot, dalam pot kayak gitu. Ini juga sudah mau menampakkan ciri-ciri ataupun tanda-tanda dalam buahnya. Ini khas. Satu lagi ini khas, ini juga kami proses karena beliau pesan 10 kayak gitu. Khas tinggi 1 meter,
Itu kami bandrol dengan harga untuk yang bibit masih hijau kayak gitu, ini kan super ya, masih hijau dengan proses organik, kami bandrol dengan harga 70. Terus ini TA21. Nah, ini TA21 kami proses organik juga. Ini juga sudah mau menampakkan calon buahnya. Ini. Nah, ini calon buah kayak gitu. Ini. Sudah mau nampak bunga-bunga. TA21. Terus jangan sampai lupa, ini kan batas sambungan. Sambungan di sini untuk ke bawah sampai sana itu jangan sampai ada yang muncul tunas airnya kayak gitu. Jangan sampai, karena dia akan menyedot nutrisi yang mana nanti akan ditarik ke proses vegetatifnya, tapi dia malah mampir ke tunas air tersebut. Jangan sampai itu tidak terkontrol ya guys. Kalau butuh penjelasan yang lebih lanjut silahkan komen, kami balas sebisa kami, ataupun langsung saja bisa masuk ke nomor WA kami di CV Nasruddin Group 0878 55 14 1914 kayak gitu. Nah, ini bibit subur-subur bagus-bagus. Coba kami akan menarik lagi di tempat penangkaran dengan sistem yang organik pula. Di sini tempatnya, lokasinya sebelah rumah. Yang ingin membutuhkan ataupun budidaya perkutut, kami juga menyediakan. Baik perkutut Bangkok, perkutut crossing, perkutut putih dan sebagainya, kami juga mempersiapkan. Ini pembibitan kami dengan sistem organik. Nah, bibit yang kayak gini, ini seminggu sekali usahakan dikocor dengan asam humat. Biar apa? Tadi yang sudah kami sampaikan itu, tanah itu tidak tandus kayak gitu. Terus nanti penyerapan akar itu bisa maksimal. Unsur N, P, K itu bisa terserap semua dengan maksimal. Untuk yang itu, khusus yang itu, dulunya bibit kayak gini, lalu saya oper ke polybag yang lebih besar kayak gitu. Itu operan sudah umur 2 bulan. Kalau yang ini operan baru umur 20 hari. Ini baru umur 20 hari. Dari yang semula polybag kecil, kami oper ke polybag 2535 kayak gitu. Adapun untuk kalian yang ingin membutuhkan dengan nota 50 ribuan, itu dapat yang kayak gini, nota 50 ribuan kayak gitu. Udah gede, umurnya 1 tahun lebih 5 bulan. Kalau pengen yang 35 ribuan, kami juga menyediakan kayak gitu. Kayak gini. Kalau pengen yang 100-an kayak gitu, planter bag 150 sampai 250, kami juga ready kayak gitu. Nah, ini lagi diproses karena kemarin di kebun, di sawah itu belum sempat proses yang begitu intensif, tapi ini mau kami seriusin lagi karena sudah dipesan oleh orang Jambi, jadi kami harus lebih ekstra perawatannya. Kalau yang gini sudah terlanjur kayak gini, ini kan sudah tumbuh tapi kok batangnya itu jelek, maka alangkah baiknya ini diprotolin aja,
diprotolin biar nanti fokus kepada pertumbuhan kayak gitu. Ini diprotolin, ini juga diprotolin, semua kayak gini diprotolin, ini diprotol, nah kayak gini, ini diprotol aja biar tumbuh ke pertumbuhan kayak gitu. Sekali lagi, barangkali ada yang ingin konsultasi bisa langsung ke WA yang tadi sudah kami sebutkan. Ini yang kayak gini bagaimana ketika Bapak semua atau teman-teman yang sudah tanam tapi dapat bibit yang stres kayak gitu ya. Ini daunnya rontok semua. Treatmentnya bagaimana? Ini daun itu dirontokin total kayak gitu. Dirontokin total. Nah, jadinya kan kayak gini. Jika sudah kayak gini, rontok total, baru di bawah itu disiram dengan bawang merah, air 1 gelas untuk ukuran segini, air 1 gelas, lalu bawang merahnya itu 3 kayak gitu, disiram, dikocok di situ. Itu kan mengandung auksin kadar tinggi juga, jadi perangsang akarnya itu lebih cepat, kayak 3 kali lipat lebih cepat daripada yang tidak dikasih kandungan auksin tersebut. Terus lagi untuk bibit kecil tapi sudah ada bunganya kayak gini, sekali lagi ketika dikebunkan itu jangan dibiarkan karena targetnya itu kebun. Kalau tadi kan targetnya tabu lampot, ini kebun, jadi harus dipotongin untuk bunga-bunganya kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Terus kalau milih bibit itu kami sampaikan berulang kali, jangan milih yang kuning. Ini batang kan kuning ya, pilihlah yang hijau, batangnya ini hijau. Kalau kuning itu lama pertumbuhannya, pilihlah yang hijau. Jelek sedikit nggak masalah, tapi bisa mungkin pilih yang hijau kayak gini. Nah, ini kan hijau, ini bagus. Pertumbuhannya cepat, meskipun kecil itu nggak masalah, tapi yang masih hijau kayak gitu. Terus gimana Pak caranya agar kuning yang sudah kuning kayak gini itu bisa menjadi hijau? Oke, agar yang batang kuning jadi hijau itu jangan sekali-kali dikasih NPK. Ini kan yang terserap cuman P, fosfor dan kalium. Untuk nitrogennya dia nggak mampu menyerap akarnya. Jadi kasih dulu asam humat kayak gitu. Asam humat itu kayak gimana? Sebentar nanti saya jelaskan untuk asam humatnya. Dikasih asam humat itu 2 gram, dikasih air 1 gelas, kocorkan ke situ, baru nanti dikasih pupuk kayak gitu. Kalaupun nggak dikasih pupuk, dia 1 sampai 1,5 bulan juga bisa memproses tanah tersebut, maka asam humat itu reaksinya nanti akan cepat, terus ini bisa menjadi hijau kayak gitu. Terus untuk asam humatnya yang kami rekomendasikan, bukan kami promosi merek enggak, tapi alangkah baiknya itu pakai Anderson kayak gitu. Ngirit kalau Anderson. Ini di base camp Anderson tuh bentuknya kayak gini. Ini kayak gini. SG ya. Jangan yang HG, tapi Anderson Huma Pro SG, jangan yang HG. Sekali lagi, kenapa bibit kami kok mahal? Karena kami itu dalam berproses itu tidak jual putus enggak. Jadi ketika kami sudah menjual itu ada yang mati, itu saya ganti kayak gitu. Dan sudah terbukti di beberapa wilayah itu memang yang mati sudah saya ganti, itu sampai yang Sumedang, Karawang, terus Jogja, Ambarawa, terus sampai
di situ Purwodadi, daerah Semarangan juga sampai Kudus kayak gitu. Muria itu mati saya ganti lewat travel nanti kayak gitu. Jika ada pertanyaan, meskipun dulunya bukan beli bibit dari kami, itu kami siap membantu dengan setulus hati. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.